Sejak Dila bertemu Zain, beberapa waktu lalu, ia semakin banyak melamun. Bahkan jadi banyak tak melakukan apa-apa. Hingga Feby pun bingung lagi harus melakukan apa untuk Dela. Akhir-akhir ini aku lihat kamu sering melamun, Del. Ada apa lagi sih? Kamu galau lagi sama teman-teman kamu? Tanya Feby. Akhirnya mereka pun asik ngobrol di pelataran kamar. Tidak lama kemudian, telepon pun berdering. Halo Del, sekarang lagi di mana? Kakak udah hampir dekat kosan kamu. Ternyata yang nelpon itu adalah Kak Fikri. Saat itu juga Dela langsung bergegas pergi menghampiri Kak Fikri yang sudah menunggunya di tempat biasa di depan masjid agak jauh dari kosan. Kak, kapan sampai? Kenapa nggak bilang kalau kakak mau kesini? Tanya Dela sambil napas yang masih ngos-ngosan karena berlarian untuk bertemu Kak Fikri. Dela memang tak mau ada teman laki-lakinya tahu di mana dia tinggal atau menghampirinya. Terlebih dia sangat menjaga kepercayaan orang tuanya untuk terus menjaga diri meskipun jauh dari pengawasan orang tua. Kenapa sih Del harus lari-lari gitu? Kakak tuh khawatir tahu. Kemarin kakak tanya kamu malah pergi gitu aja. Dan kakak lihat kamu pucat sekali, tanya Kak Fikri sambil menatap Dela yang kecapean. Kak Fikri memang lelaki idaman banget, sangat perhatian. Dia baik hati. Entahlah apa yang membuat Kak Fikri sangat baik kepada Dela. Padahal Dela hanya menganggapnya teman, tidak lebih. Kak Fikri memang sering mengunjungi Dela, namun mereka biasanya berjumpa jauh dari tempat tinggal Dela. Mereka sering ngobrol dan belajar bersama. Singkat cerita, pertemuan mereka memang tidak disangka-sangka. Saat itu Dela memang pernah menjadi salah seorang relawan kemanusiaan di kota Bandung, dan dia sering sekali mempublish kegiatan amalnya di blogspot. Karena Dela senang sekali dengan tulisan, dia sangat rajin menuliskan kegiatannya di blog tersebut, hingga akhirnya salah satu pengagum tulisannya menjelma menjadi seorang Kak Fikri, lelaki yang jauh lebih tua umurnya dibanding Dela. Perhatian, ramah, dan sangat sayang sama Dela. Dela pikir Kak Fikri menganggapnya hanya sebatas adiknya saja. Kak Fikri memang pernah cerita dia punya adik perempuan. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, dia tinggal bersama paman dan adiknya. Bahkan sampai besar Kak Fikri benar-benar mandiri. Dia bisa menjadi ayah dan ibu buat adiknya. Bahkan sampai menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kak Fikri memang orangnya bertanggung jawab dan berhati mulia. Sampai-sampai Dela sangat terkagum-kagum dan nyaman bisa kenal sama Kak Fikri. Namun, semenjak adiknya memutuskan untuk menikah dan menjalani hidupnya bersama suaminya, Kak Fikri pun tinggal sendirian. Ia tak pernah lagi bertemu adiknya sesering dulu. Mungkin yang dia lakukan kepada Dela tidak lebih dari itu. Sayangnya seperti adiknya sendiri, Dela memang beranggapan seperti itu sampai saat ini. Del, kamu tahu nggak hari ini kakak dapat proyek lagi? Survei di ITB diperpanjang dan kakak akan banyak kebanjiran job, ujar Kak Fikri sambil tersenyum dan menatap mata Dela. Kak Fikri sangat berharap Dela menjadi salah satu wanita dalam hidupnya selain ibu dan adiknya. Kak Fikri benar-benar tulus kasih sayangnya sama Dela. Saking baiknya, Kak Fikri benar-benar tak berani menyentuh tangan Dela ataupun hal lainnya. Kak Fikri memang laki-laki yang agamis, taat kepada Tuhannya. Dela pun tak tahu apa yang Kak Fikri lakukan padanya sangat berlebihan sekali. Bahkan Dela tak pernah meminta Kak Fikri untuk menjaga bahkan memperdulikan dia atau memperhatikannya. Aku senang banget mendengarnya. Kakak senang, aku juga senang lah, jawab Dela sambil membalas senyum dengan penuh semangat. Malam itu mereka memang sedang pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota. Tempat makan dengan pemandangan yang bisa melihat kota Bandung, tepat di daerah Punclut di atas bukit kota Bandung. Dengan suasana yang sejuk, Dela dan Kak Fikri hanyut dalam berbagai cerita, sampai mereka lupa kalau malam sudah begitu larut. Del, ini udah jam 10 loh. Aduh, maaf ya, kakak gak bermaksud untuk membuat kamu pulang jadi malam gini. Yuk kita pulang aja yuk, ajak Kak Fikri. Ya ampun, iya kak, aduh aku gak kerasa ya kalau main kayak gini tuh. Ini gara-gara kita asik ngobrol nih. Mereka pun pulang, dan sesampai mengantar Dela, Kak Fikri sempat bilang sesuatu yang benar-benar tak terduga. Del, kakak sayang banget sama Dela. Kakak pamit ya, ujar Kak Fikri sambil menyalakan motornya lalu melaju pergi. Namun lambaian tangannya seperti memberikan isyarat jawaban dari Dela. Dan saat itu Dela gak peka.
Dia rasa itu hanya guyonan aja. Sampai di kamar, Della mulai bisa tersenyum kembali dan menghempaskan tubuhnya di kasur. Seneng banget aku, Feby. Dari mana sih kamu, Del? Tumben pulang malam banget, tanya Feby. Aku habis jalan sama Kak Fikri. Iya, Feb, Kak Fikri baik banget ya, jawab Della sambil senyum-senyum. Alah, aku tahu nih, kalian habis ngedate ya. Cie, wajahmu sumringah banget malam ini, Del, tanya Feby sambil bercanda. Ya Allah, ternyata bener kan dugaan aku? Kamu memang benar-benar wanita beruntung. Dugaanku tuh selalu bener kan? Kak Fikri tuh suka sama kamu dan kamu menerimanya dengan senang hati, ya kan? Aku aja sejak ketemu lihat Kak Fikri sangat terkagum-kagum dan gak bisa bayangin kalau Kak Fikri nembak aku. Ya ampun, pasti jantungku langsung setengah mati. Pebi, kamu usil banget sih gangguin aku kayak gini, kata Della yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Apaan sih? Kamu jangan bilang kayak gitu. Sampai kapanpun Kak Fikri adalah kakak angkat aku. Mulai dari sekarang aku akui kalau Kak Fikri itu kakak angkat aku. Ya enggak? Jawab Della sambil senyum dan membuat Feby geleng-geleng kepala. Keesokan harinya, seperti biasa Della dan Feby bergegas ke kampus. Hal tak terduga terjadi di hari itu. Della yang sudah merasa nyaman dengan Kak Fikri yang begitu ia segani tampaknya menjadi bumerang untuk hubungan mereka. Di sisi lain ada seseorang yang berharap banyak mendapatkan hati Della, namun Della tak punya perasaan apapun terhadap Kak Fikri. Della benar-benar perempuan keras kepala. Dia egois, tak bisa membalas dengan baik perasaan seseorang. Della memang tidak pandai menerima cinta ataupun menaruh cinta. Bahkan Della tak mau, namun Della memiliki skala prioritas yang sangat tinggi dalam hidupnya. Dia lebih mementingkan kehidupannya, karirnya, yang saat itu memang dia targetkan. Langit yang mulai mendung tak mendukung suasana hati dia. Langit yang mendung tak mendukung suasana hari itu. Della yang tiba-tiba mendapat kabar tak baik dari teman kelasnya, ada yang terkena musibah, lalu di tempat tinggalnya pun ternyata kerampokan. Dan saat bersamaan di hari itu juga, Della kehilangan dompet. Saat mau berjalan ke kosan itu, hari itu tak disangka-sangka, semua panik. Kejadian yang tidak ada jedanya itu hanya dalam hitungan 1 jam saja terjadi di depan mata. Saat itu memang tak ada yang harus dilakukan lagi kecuali menghubungi Kak Fikri. Halo? Del? Ada apa? Kakak bisa kesini gak sekarang? Aku bingung banget, aku harus gimana? Kakak kesini ya. Della kenapa? Kak Fikri pun langsung menghampiri kediaman Della. Dengan kondisi panik dan bingung, mengapa banyak orang dan lalu lalang ada polisi juga, Kak Fikri pun bingung dengan apa yang terjadi. Del, ada apa ini? Tanya Kak Fikri yang sama-sama panik dengan keadaan yang genting saat itu. Kejadian itu memang membuat kaget Della, mulai dari kehilangan barang-barang yang sangat penting, bahkan semua uang di dalam dompetnya, surat-surat penting dan lain-lain raib hilang dalam di hari itu juga. Hari itu adalah hari yang paling menyedihkan buat Della dan Feby. Bukan hanya panik melihat teman yang terkena musibah di kampus, namun mereka berdua pun ikut terkena musibah. Singkat cerita, semua sudah Kak Fikri urus, mulai dari kepolisian, data olah TKP, dan bahkan menenangkan Della dan Feby yang masih trauma karena ada perampokan di kediamannya. Hal yang tak terduga menimpa mereka berdua di saat waktu yang kurang tepat. Di saat semua mulai membaik, namun dengan diterjadikan semuanya, mereka berdua menjadi mulai sangat hati-hati dalam bertindak. Kak Fikri memang sangat berperan saat itu. Semenjak bertemu dan kenal dengan Della, apapun sudah dia lakukan untuk membuat Della luluh dan tertarik. Namun, tak ada hasilnya. Seminggu setelah kejadian berlalu, Della mulai memahami keadaan yang menimpanya. Ia lebih banyak merenung tentang mengapa
Tuhan memberi cobaan seperti ini.